Shalom dan selamat berjumpa dalam acara This is Your Time. Saudara yang pemirsa yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, Anda berbahagia kalau sore hari ini kita bersama-sama bisa memuji Tuhan karena kebaikannya. Saudara, menyambung kisah minggu lalu, seorang yang masih muda, terkapar, celaka, pesawat tertabrak, akhirnya 2 tahun lebih dalam perawatan, 25 kali operasi, dan juga diberkati Tuhan oleh seorang istri yang dulu adalah pacarnya, dan mereka sekarang bersama-sama menjadi alat kesaksian. Hidup adalah sebuah kesaksian. Kita tahu tidak semua kita bersuka cita dalam hidup ini karena berani menghadapi kenyataan, tetapi orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang bisa bertahan berbahagia di tengah keadaan yang tidak berbahagia. Sekali lagi kita akan dengarkan kisah selanjutnya dari Pak Dwi dan juga Ibu Ibet. Puji Tuhan, kembali hadir di studio kita Bapak Dwi dan Ibu Ibet. Dan saya tahu iman, harap, dan kasih itulah hal yang utama dalam kehidupan kita. Karena Paulus katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pak Dwi, selamat sore. Dan Ibu Ibet, mari kita lanjutkan kisah minggu lalu. Karena tentunya para pemirsa semua menantikan apa yang terjadi ya di dalam proses pemulihan dan juga memasuki pernikahan, suka dan duka, dan kalau bisa bertahan sampai saat ini tentu ada rencana Tuhan yang besar. Silakan, Pak. Pada saat kami menikah ternyata itu bukan akhir dari penderitaan saya atau bahkan bukan akhir dari segala-galanya, karena ternyata pada saat kami menikah banyak pihak menolak kehadiran saya, bahkan menolak pernikahan kami. Dan itu adalah satu hal yang sangat berat untuk saya terima pada saat itu. Namun satu hal yang luar biasa bahwa pada saat kami tertolak, kami dikucilkan, Tuhan memberikan kekuatan kepada istri saya untuk tetap bertahan, tetap setia mendampingi saya. Itu satu hal yang luar biasa. Kalau demikian Pak Dwi lihat bahwa ibu ini, istri ini adalah seorang yang punya komitmen, tapi dalam sehari-hari apakah Ibet tidak mengalami kesulitan sih? Kesulitan. Kalau saya lihat kesulitan itu adalah pada saat yang pertama saya mesti mengkondisikan hati saya untuk tetap bisa mengangkat Dwi gitu ya. Karena saya melihat bahwa semua menolak. Tetangga-tetangga kami itu menolak gitu. Karena mereka mengira Dwi ini berpenyakit kusta. Jadi berkali-kali mereka mengusir kami gitu ya. Jadi kita sering berpindah tempat gitu ya. Jadi pada saat pindah mereka katakan kami tidak menerima orang yang berpenyakit menular. Oh, karena hasil setelah 2 tahun lebih nggak bisa total pulih ini, iya, dianggap begitu. Karena Dwi itu sebelumnya pakai kuping palsu. Kuping palsunya itu sering copot gitu ya. Jadi kalau dia garuk-garuk copot suatu kali, tetangga kami ada yang lihat pada saat dia jalan, dia garuk-garuk kupingnya lepas gitu ya. Wah, ini sakit kusta gitu ya. Nah, pada saat itulah tersebar berita bahwa suami Ibu Ibet itu berpenyakit kusta, jadi ditolak gitu. Itu yang sama tetangga ya. Terus sama orang tua saya ditolak. Orang tua Dwi menolak saya. Dan pada saat itu Dwi dalam kondisi down berat ya. Dan disitulah saya coba untuk bangkitkan dia. Jadi saya tepis dulu rasa sakit hati saya tepis dulu rasa sedih saya. Jadi saya harus bangkitkan dia gitu. Satu pengorbanan yang luar biasa. Nah, melalui proses itu secara rohani, apakah Dwi bisa menghadapi? Tapi secara fisik memang dalam masa terapi, ya tentu sakit, menderita, dan tadi dikatakan telinga. Lalu semua ini hasil operasi. Gimana Pak Dwi? Menghadapi ini bagaimana iman itu timbul? Seringkali pada saat saya menghadapi kegagalan, ditolak itu secara iman saya lemah. Bahkan secara fisik pun saya lemah. Karena apa? Seolah-olah masa depan tidak ada sama sekali. Bahkan pada saat saya memiliki sebuah keluarga, bahkan saya sulit untuk mencari pekerjaan. Karena ada satu hal yang ingin saya miliki, yaitu bahwa rasa bahwa saya dibutuhkan, rasa bisa berguna buat orang lain, itu yang sangat saya inginkan. Namun pada saat saya berusaha mencari pekerjaan, tidak ada satupun tempat yang mau menerima. Bahkan Departemen Perhubungan pun
tidak mau menerima saya. Itu yang paling sulit saya hadapi pada saat itu. Nah, tapi sekarang ini kondisinya Pak Dwi ini kerja atau? Jadi pada saat saya sulit mencari pekerjaan, saya mendapat satu tawaran pekerjaan yang sebetulnya mungkin mustahil buat orang seperti saya, yaitu menjadi seorang sales di perusahaan asuransi. Oh, Dan itulah awal dari mungkin proses yang Tuhan berhasil izinkan. apa enggak bekerja di? Puji Tuhan, dalam waktu 2 bulan yang dimana saya diminta untuk mengumpulkan 1 orang klien, ternyata dalam waktu 2 bulan tersebut saya berhasil mengumpulkan 45 orang klien. 45. Ini surprise yang luar biasa. Itu karena Berarti Tuhan jadi itu. top sales dari insurance Puji company. Tuhan, ya. Nah, apakah masih berlanjut di situ? Tidak hanya sampai di situ saja, dan pada saat saya berusaha tetap setia melayani Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, tahun 2005 yang lalu pada saat kami berdua pelayanan di Surabaya, ternyata itu adalah satu awal dari campur tangan Tuhan, di mana saya bertemu dengan seorang pengusaha, dan lewat pengusaha ini, saya akhirnya yang pertama, kisah hidup saya diangkat menjadi sebuah film yang ditampilkan di sebuah televisi swasta, RCTI betul, dengan judul Bawa Aku Terbang. Dan yang kedua, saat ini saya bekerja di koran seputar Indonesia. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kisah pertemuan dengan pengusaha ini gimana? Jadi awalnya itu secara tidak sengaja saya diundang oleh satu gereja di Surabaya. Dalam undangan itu diselipkan undangan dari keluarga. Saya tidak tahu ini keluarga siapa. Jadi kami datang berdua terlambat ya. Nah, pada saat terlambat saya bingung duduk di mana. Saya duduk di belakang, Dwi duduk di depan, pas di samping anak bungsu keluarga tersebut. Saya tuh nggak tahu keluarga itu namanya siapa. Nah ternyata orang yang lagi duduk di samping Dwi ini lagi ngantuk gitu ya. Matanya lagi 3 awat, gikir-kir gitu ya. Dan pada saat itu dia lihat ke sebelah kanan dia, pas Dwi juga lihat-lihatan, jadi ciluk bak gitu ya. Dwi buka topi sambil garuk kepala. Disitulah dalam kondisi ngantuk dia bilang, darah Yesus. Jatuh dia, bung ke bawah. Terus dia bilang, siapa kamu gitu? Tadi nggak ada, kok sekarang ada gitu ya. Nah ternyata di situ dia disangka hantu gitu. ya gitu. Terus dia salaman, kenalin Dwi, nama saya Haritanu Sudibyo. Saya pemilik RCTI. Saya datang ke sini dengan permohonan ingin bikin film spesial untuk Natal di RCTI. Begitu saya dengar kisah Anda, saya akan angkat kisah Anda menjadi film. Tapi Dwi nggak percaya. Suatu kali pernah juga ditawarin main film, tapi jadi pemeran utama film horor. Bangkit dari kubur gitu ya. Dia trauma ditawarin main film. Nah disitulah ternyata Tuhan mulai buka jalan. Jadi bulan Juli tahun 2005, Pak Haritanu katakan, kisah kamu saya angkat menjadi film di RCTI, dan kamu saya angkat menjadi pegawai tetap di koran seputar Indonesia. Saya tidak butuh surat sepotong pun dari kamu. Itu wujud pertolongan Tuhan. Iman dan harap. Nah itu yang mengangkat Pak Dwi sekarang, berharap tidak putus asa seperti jangkar atau sauh yang ada di tengah laut bagi kapal. Betul. Dan Pak Dwi semakin mantap. Dan Pak Dwi, bagaimana sekarang perjalanan selanjutnya Pak Dwi ini? Pernikahan ini apakah berlangsung berapa lama? Apakah sudah dikaruniai anak atau silakan? Ya saat ini Tuhan sudah memberkati kami dengan seorang anak yang berusia 5 tahun. Luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, mukjizat Tuhan. Karena untuk orang seperti saya memiliki sebuah keluarga, seorang anak dan seorang istri adalah hal yang mustahil. Tapi saya bersyukur walaupun di dalam kami mengarungi bahtera rumah tangga, kadang-kala seperti ada gelombang, ada pasang surutnya. Tapi satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami bertahan dalam pencobaan apapun. Baik, saudara pemirsa, akhirnya puncak kasih daripada seorang anak Tuhan memiliki iman, berharap sungguh-sungguh pada Tuhan, dan akhirnya kasih itu yang terbesar, yang terutama.